Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, Mr. Andre and Tanita. I'm Shiva Zonia from Class B. Mr. Andre and Tanita, in this video I will presentation about the steps in the process of research. Hopefully it will help to increase our knowledge about quantitative studies major. And then for information, I will present the important parts of the material and will explain the material according to my understanding. If you want to read the material in more detail, you can open the chapter report that I have shared. What is a research problem and why is it important? Research problems are the educational issues, controversies, or concerns that guide the need for conducting a study. Good research problems can be found in our educational settings, such as first, the disruption caused by at-risk student in classroom. Second, the increase in violence on college campus. 3. The lack of parental involvement in schools for students with challenging behavior. Beberapa masalah yang ada dalam dunia pendidikan, masalah penelitian ini, seperti yang sudah tadi disebutkan, salah satunya itu gangguan yang disebabkan oleh siswa, gangguan yang beresiko ya, yang ada di dalam kelas. Kemudian adanya kekerasan di lingkungan kampus, dan yang terakhir kurangnya keterlibatan orang tua di sekolah bagi siswa yang berperilaku menantang. Jadi dari penelitian tersebut, contoh permasalahan atau isu yang ada di dalam sekolah ini harus ada pertanyaan dalam diri kita sebagai seorang peneliti. Nah, seperti isu apa, kemudian fenomena apa yang ingin diangkat oleh peneliti. Jadi, dalam contoh permasalahan, ketiga permasalahan ini ya, yang ada dalam lingkungan pendidikan, we have to ask ourselves. Jadi kita harus ada pertanyaan dalam diri kita, isu apa atau permasalahan apa yang ingin diangkat oleh kita sebagai peneliti. Kemudian kontroversi apa sih yang menyebabkan perlunya penelitian ini? Ada nggak kekhawatiran dari permasalahan yang akan kita teliti ini gitu. Nah, setelah itu harus ada timbul pertanyaan seperti masalah apa sih yang kira-kira nantinya akan dibahas oleh peneliti. Kita itu bisa menemukan permasalahan ini ada di introduction of research atau dalam pendahuluan suatu penelitian. Selanjutnya, how does the research problem differ from other parts of research? To better understand research problems, you might distinguish them from other parts of the research process. Consider the differences among these parts of research. Yang pertama, a research topic is the broad subject matter addressed by the study. Second, a research problem is a general education issue, concern, or controversy addressed in research that narrows the topic. 3. A purpose is the major intent or objective of the study used to address the problem. And then the last, research question narrow the purpose into specific question that the researcher would like answered or addressed in the study. Nah, sering kita temui ya, jangan samakan antara masalah penelitian dengan topik penelitian. Kenapa? Karena masalah penelitian itu berbeda dari topik penelitian, tujuan atau maksud penelitian. Nah, saya di sini akan memberikan contoh ya. Misalkan gini, yang sudah tadi dibahas oleh saya. Yang pertama, topik penelitian. Jadi topik penelitian ini adalah pokok bahasan, tapi konteksnya masih luas, yang dibahas dalam penelitian. Jadi contohnya dalam mata kuliah lain, saya membuat penelitian mengenai collaborative learning. Ya, collaborative learning itu topiknya. Kemudian masalah penelitiannya adalah masalah pendidikan umum yang mempersempit topik. Contohnya misalkan tadi kan topiknya collaborative learning nih. Misalkan pada era digital saat ini penggunaan collaborative learning di kelas masih belum optimal atau misalkan belum efektif. Kenapa? Karena dalam penerapannya itu masih terdapat banyak tantangan atau hambatan. Terus a purpose, tujuannya. Jadi tujuan adalah maksud atau tujuan utama penelitian yang digunakan untuk mengatasi masalah. Nah, nanti tujuannya dijabarkan. Kalau topiknya collaborative learning, salah satu tujuannya ya bisa seperti untuk mengeksplorasi atau untuk mengetahui potensi collaborative learning dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, misalnya ya. Kemudian setelah kita ada tujuan, kita timbullah pertanyaan penelitian yang mempersempit tujuan menjadi pertanyaan yang lebih spesifik yang ingin dijawab oleh saya sebagai peneliti dalam penelitian saya. Contoh pertanyaan penelitiannya misalkan apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan collaborative learning di kelas pada saat era digital ini, atau misalkan bagaimana sih collaborative learning ini bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu salah satu penjabarannya ya untuk topik collaborative learning, seperti itu.
Selanjutnya, can and should problems be researched? You can research a problem if you have access to participant and research sites as well as time, resources, and skills needed to study the issue. You should research a problem if the study of it potentially contributes to educational knowledge or adds to the effectiveness of practice. Jadi, kita itu bisa meneliti masalah kalau misalkan kita memiliki akses ke partisipan, lokasi penelitian dan waktu, dan juga keterampilan yang diperlukan untuk mempelajari masalah tersebut atau masalah penelitian yang akan kita teliti. Partisipan di sini itu berarti subjeknya ya, subjek, objek, dan lain sebagainya. Nah, kita harus meneliti masalah kalau misalkan kajiannya ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengetahuan pendidikan. Setelah itu, kita juga harus merencanakan waktu penelitian untuk pengumpulan data dan analisis data. Nah, setelah itu kita juga memerlukan sumber daya ya, seperti dana atau anggaran untuk kebutuhan operasional. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah skill. Skill atau keterampilan gitu. Jadi misalkan nih contoh, kita kan sudah menentukan topik, ada permasalahannya sudah kita dapatkan, sudah kita ketahui. Kemudian dari permasalahan itu tuh kita akan mengambil penelitian apa? Penelitian kualitatif kah atau penelitian kuantitatif kah? Kenapa kita memerlukan skill ini? Karena kalau misalkan penelitiannya ini penelitian kuantitatif, berarti kita itu harus menggunakan komputer. At least kita harus bisa menggunakan komputer. Kenapa? Karena pengumpulan datanya nanti menggunakan program statistik. Nah, terus kalau misalkan penelitiannya ini penelitian kualitatif, salah satu kemampuan yang harus kita miliki itu salah satunya ya detail oriented atau menulis bagian-bagian yang terperinci gitu. Karena untuk penelitian kualitatif itu kebanyakan kan mengenai deskripsi mendalam gitu ya tentang suatu fenomena atau isu seperti itu. Next, how does the research problem differ in quantitative and qualitative research? After we identify a research problem, we should also consider if it better qualitative or qualitative approach. Because the two approaches differ in their essential characteristic, there should be a match between our problem and the approach we use. Nah, setelah kita mengidentifikasi permasalahan penelitian, kita juga harus memilih apakah penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Nah, salah satu contohnya ini quantitative measure variable and then test theories. Kalau misalkan kualitatif learn about the views of individual and then based on participant perspective. Kalau misalkan penelitian kita itu lebih bersifat deskriptif atau misalkan membutuhkan pemahaman mendalam tentang isu atau fenomena, maka penelitian kualitatif mungkin lebih sesuai. Nah, sebaliknya kalau misalkan penelitian ini tujuannya untuk menguji hubungan variabel, penelitian kuantitatif lebih cocok. Terus kita bisa lihat kalau misalkan isu atau fenomena yang diteliti itu lebih mudah diukur atau dijumlahkan, berarti itu cenderungnya kuantitatif. Sebaliknya kalau misalkan sulit diukur dan juga lebih baik difahami melalui makna yang lebih dalam arti ya deskriptif ya, mengeksplorasi, itu kuantitatif lebih cocok. Terus kalau misalkan kuantitatif ini kan menguji hipotesis ya, menguji sebuah teori, terus juga mengidentifikasi pola atau hubungan. Kalau misalkan kualitatif menjelajahi pengalaman, persepsi atau makna subjektif individu, seperti itu. Next, how do you write a statement of the problem section? After we have identified our research problem, determine that it can and should be researched and specified either the quantitative or qualitative approach, it's time to begin writing about the problem in a statement of the problem section that introduce our research study. The statement of the problem section includes the actual research problem as well as five other aspects. First, the topic. Second, the research problem. Three, justification of the importance of the problem. Fourth, the deficiencies in our existing knowledge about the problem, and then the last, the audiences that will benefit from a study of the problem. Setelah kita mengidentifikasi masalah penelitian, terus juga menentukan bahwa masalah tersebut harus diteliti dan menentukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, sekarang saatnya kita untuk memulai menulis mengenai masalah tersebut dalam introduction our research study. Nah, ada beberapa aspek nih yang harus kita yang harus kita pelajari. Yang pertama, topik, masalah penelitian, justifikasi atau pembenaran, kekurangan dalam pengetahuan kita tentang masalah tersebut, dan juga audiens yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini atau studi masalah ini.
Dengan mengidentifikasi 5 elemen ini, kita itu akan lebih mudah untuk memahami pendahuluan dalam studi penelitian dan menulis pendahuluan yang baik untuk laporan penelitian kita. Gitu ya. Kemudian, what are some strategies for writing the statement of the problem section? Several writing strategies can help we craft this section. First, a template. Visualize this section as 5 paragraphs, with each paragraph addressing one of the 5 aspects of the section. And then 2, other writing strategies. Multiple references and add a scholarly tone to our writing and provide evidence from others rather than relying on our own personal opinion. Oke, kita membicarakan mengenai strategi. Jadi yang pertama ini memang ya paling mudah itu apa-apa kita harus punya formatnya atau template lah lebih mudahnya. Jadi dalam template ini yang ada dalam buku, yang lebih lengkapnya ada dalam buku ya. Jadi dibagi ada 5 paragraf, ya maksudnya ada 5 bagian gitu. Jadi masing-masing paragraf itu membahas salah satu dari 5 aspek bagian tersebut gitu, berurutan ya, mulai dari topik, masalah penelitian, pembenaran, kekurangan, dan pembacanya gitu. Yang kedua, ini maksudnya gini, jadi dalam penelitian yang kita lakukan itu usahakan menghindari pendapat-pendapat yang berhubungan yang sifatnya subjektif gitu. Rajin membaca literatur review, harus rajin membaca jurnal-jurnal atau artikel-artikel atau penelitian-penelitian yang relevan, seperti itu. The last conclusion, a research problem is an educational issue that the investigator presents and justifies in a research study. Before designing and writing about the problem, researchers need to consider whether it can and should be studied, and the study needs to contribute to knowledge and practice. Nah, kesimpulannya, masalah penelitian adalah masalah pendidikan yang disajikan dan dibenarkan oleh peneliti dalam studi penelitian. Sebelum merancang dan menulis tentang sebuah masalah, peneliti itu harus mempertimbangkan apakah itu dapat dan harus dipelajari, dan penelitian perlu berkontribusi pada pengetahuan dan juga praktek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.